Baik, jumpa lagi dengan saya Suparyadi SPD, PGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Seranduru, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi terkait pembelajaran. Pada hari ini saya didampingi Ibu Reston Marpaung. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, sehat, Pak. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, sesuai janji kita akan melakukan percakapan untuk praobservasi. Siap ya, Bu? Siap, Pak. Baik. Ibu mengajar apa, Bu? Saya mengajar fisika di kelas 10, Pak. Fisika di kelas 10 ya? Iya. Baik. Pertama sekali terkait dengan pembelajaran Ibu nanti, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu siswa dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dan mencari solusi mengenai hemat energi, Pak. Oke ya, jadi anak-anak bisa mengidentifikasi perubahan bentuk energi, kemudian juga bisa mencari solusi penggunaan energi bentuk lain, begitu ya, Bu? Iya, kira-kira. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai apa, Bu? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu di bidang pengetahuan dan keterampilan siswa, Pak. Kalau di pengetahuannya apa itu, Bu? Di bidang pengetahuannya, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi tadi, Pak. Oh, berarti nanti untuk mengukurnya mungkin akan dibuat tes supaya anak mengetahui anak itu tahu nggak perubahan bentuk energi tadi ya, Bu? Iya, Pak. Oke. Kalau di keterampilannya, Bu? Kalau di keterampilannya, siswa mungkin mampu berbagi dan juga lebih aktif dalam mengkomunikasikan apa yang mereka dapat dalam pembelajaran tadi, Pak. Oh, berarti nanti selama proses pembelajaran itu akan Ibu amati keterampilan-keterampilan yang hendak Ibu capai tadi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian terkait bagaimana tujuan bisa tercapai, area pengembangan juga bisa dicapai, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk itu? Strategi yang saya persiapkan, saya membuat rancangan pembelajaran, Pak, dengan menggunakan metode PBL, Pak, Problem Based Learning, dengan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan, Pak. Oh, ada penugasannya ya? Iya, Pak. Kalau boleh tahu yang problem based learningnya nanti kira-kira problemnya apa ini, Bu? Yaitu tentang masalah penghematan energi, Pak. Penghematan energi gitu ya. Berarti mereka akan melihat mungkin penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari begitu. Saya juga sudah menyediakan LKPD tentang permasalahan itu, Pak. Sehingga anak-anak nanti tinggal mencari atau memecahkan solusi tentang penggunaan energi tadi, Pak. Begitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Barangkali itu saja untuk percakapan praobservasi kita. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran, area pengembangan, juga strategi yang Ibu sudah siapkan tadi nanti bisa berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai, ya kan? Selamat mengajar, Bu. Kita akan ketemu lagi nanti di ruang kelas. Baik, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi, Bu. Semangat, mudah-mudahan sukses pembelajarannya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran di ruang kelas. Horas. Sudahkah kalian siap menerima pelajaran dari Ibu pada hari ini? Terima kasih. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelumnya Ibu mau mencek kehadiran kalian dulu. Apakah ada yang absen? Atas nama siapa? Yunus. Izin. Hanya Yunus. Mikael? Absen. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama kalian. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ingat? Coba tentang apa? Coba Dio. Tentang apa Dio? Energi terbarukan.
bentuk-bentuk energi. Ya, adapun bentuk-bentuk energi yaitu banyak ya. Seperti yang kalian lihat di depan, ada energi bunyi, ada energi mekanik, kemudian energi panas, kemudian energi nuklir, energi kimia, energi listrik, dan energi cahaya. Ibu mau tanya dulu sama kalian, kira-kira energi apa yang paling banyak kalian gunakan? Listrik. Ya. Selain itu apa lagi? Energi cahaya yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira pertanyaan ibu sama kalian, apakah kalian sudah memanfaatkannya dengan baik? Coba, Jogi, kamu memanfaatkannya dalam hal apa, nak? Coba, tadi kalian jawab energi listrik. Kira-kira yang kalian memanfaatkannya, yang sudah dengan baik, yang mana? Energi listrik. Sudah baik kalian gunakan? Sudah. Bagi yang sadar ya kan? Di sini dituntut kalian memiliki kesadaran gimana memanfaatkan energi dengan baik. Nah, pada pembelajaran kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita sudah mempelajari banyak bentuk energi, di sini kalian dituntut untuk bisa mengidentifikasi apa saja perubahan bentuk energi itu. Lalu, bagaimana kalian memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu energi. Energi itu yaitu kemampuan melakukan pekerjaan atau usaha. Ya kan? Sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan oleh manusia dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, sehingga dari situ kita boleh menyimpulkan apa itu sifat-sifat energi. Energi yang pertama tidak dapat berubah. Energi itu dapat berubah bentuk, ya. Misalnya dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Seperti tadi yang kalian sebutkan, energi listrik diubah bentuknya ke energi cahaya. Selain itu kemana lagi? Kemana lagi? Ke energi panas atau kalor ya. Oke. Nah, sifat yang kedua, energi sifatnya kekal. Itulah tadi yang Ibu sebutkan tadi, yaitu bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sifat yang ketiga, energi dapat dipindahkan. Contohnya pada gambar ini dibuat secangkir kopi. Siapa pernah minum kopi? Siapa pernah ngasih sendok di dalam kopi itu? Nah, kau pegang sendoknya gimana? Iya, jadi dia bisa dipindahkan ya. Oke, baik. Untuk lebih memotivasi kalian atau menambah pemahaman kalian tentang perubahan energi, simak video berikut. Ibu harap kalian menontonnya. Suatu hari, Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena adanya bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan juga gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh suhu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi.
adalah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Ada mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Perubahan energi juga dapat kita lihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Coba kita pelajari contoh perubahan energi berikut ya. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat yang bersetrika dari aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan juga penanak nasi listrik. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Coba kita lihat alat-alat listrik berikut ya. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian perubahan energi lainnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kalau perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat kita lihat pada kompor ya teman-teman, baik kompor gas maupun kompor minyak. Saat kompor dinyalakan dengan api akan timbul panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng lauk dan lain-lain. Selain kompor, perubahan energi kimia menjadi energi panas juga terdapat dalam lampu minyak. Hanya saja sekarang sudah jarang kita temui ya teman-teman lampu minyak ini. Perubahan energi selanjutnya yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bumi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bumi dapat kita lihat saat seseorang memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak memukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Oke, tadi itu membantu kalian untuk lebih memahami tentang perubahan energi. Nah, ini tadi contohnya banyak ya. Energi listrik kita ubah menjadi energi gerak. Ada tadi pada blender, kemudian kipas angin, dan mungkin alat listrik yang lainnya. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi suara. Yang berikutnya untuk perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Misalnya terjadi pada kereta api, di mana bahan bakar untuk kereta api menggunakan batu bara, sehingga kereta api bisa bergerak. Kemudian perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ini mungkin turbin angin ya. Jadi turbin angin itu untuk menggerakkan dan menghasilkan energi listrik. Yang berikutnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya yang sering kalian gunakan di rumah. Contohnya pada lampu. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ini apa ini? Baterai ya. Lalu menghasilkan energi listrik. Nah, inilah yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari, di mana kita tidak lepas dari penggunaan atau memanfaatkan energi. Nah, ini ada beberapa manfaat energi secara umum, mulai dari energi matahari, kemudian bunyi, kemudian energi listrik, energi angin, dan juga energi air. Ya, tadi sudah Ibu tanyakan sama kalian kira-kira yang mana lah yang paling banyak kalian manfaatkan. Tadi jawabannya adalah energi listrik. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan mengarahkan kalian pada suatu permasalahan terkait dengan pemanfaatan sumber energi ini. Nah, ada beberapa sumber alternatif pada energi yang bisa kita manfaatkan untuk menghemat pemakaian energi. Tadi energi matahari, angin, ini merupakan sumber energi alternatif. Artinya kalau kita memanfaatkan ini tentu
dalam jumlah yang banyak, dia akan tetap tersedia, ya. Kapan saja jumlah banyak tetap tersedia. Beda halnya tadi seperti energi yang tak terbaharukan seperti batu bara tadi, ya. Oke. Tadi energi air sudah, energi panas bumi juga udah. Untuk apa digunakan? Jelas di sini menghasilkan tadi air untuk sebelumnya tadi yang layar yang Ibu kasih. Yang ini. Ya, sudah, jadi Ibu nggak jelaskan lagi. Ini juga, ini yang sering ya, yang jarang mungkin kalian dengar. Bahan bakar bio, ada bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Namanya bahan bakar bio. Kata bio dari makhluk hidup. Misalnya apa tadi? Biji-bijian yang mengandung minyak, itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar biodiesel ya, misalnya solar. Kemudian tanaman ubi, jagung, sagu, singkong itu juga menghasilkan bioetanol. Misalnya menggantikan solar dan bensin. Sedangkan untuk kotoran hewan itu juga boleh diubah menjadi biogas. Ini mengganti gas LPG. Oke, sebelum Ibu mengarahkan kalian pada suatu permasalahan supaya kalian lebih semangat, silakan diikuti lagu berikut. Energi alternatif mengganti minyak bumi. Jumlahnya banyak, mudah didapat dan cepat habis. Selain itu tak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Energi alternatif sungguh banyak macamnya. Energi angin, energi air, matahari, juga biogas, seloran laut dan panas bumi, semua ada di alam. Energi alternatif sungguh banyak macamnya. Energi angin, energi air, matahari, juga biogas, gelombang laut dan panas bumi, semua ada di alam. Na 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 na. Oke, terima kasih. Semoga kalian makin semangat dalam mengikuti pelajaran ini. Baik, sekarang kita akan membagi kelompok secara acak, ya. Silakan dibentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kalian gunakan sebelum pembelajaran kemarin. Boleh dipakai kelompok yang kemarin. Ayo, silakan ambil tempat. Coba Ibu akan bantu kalian menyaksikan sebuah video yang menjadi topik permasalahan kita, yaitu Ibu ambil dari energi listrik, ya, pemanfaatan energi listrik. Ini seperti ini sudah mencatat PKN yang besar ini. Kalau kita lihat, saya permisi Bu ya, ini sudah Ibu seperti ini catat. Jadi kalau kita lihat untuk target PLN-nya pada Januari Februari ini hampir 1.500.000 ya tahunnya untuk 2 bulan, sehingga kalau dibagi 2 ya rata-rata sekitar 750. Kemudian Bu dijelaskan lagi bulan Maret paling berbesar untuk kenaikan yang betul-betul melonjak ini terjadi pada bulan Mei dan bulan Juni ini, di mana ini kalau kita itu bisa 100% Bu ya, dari sekitar 600 jadi sekitar 1.200.000. Nah sejauh ini Ibu bersama dengan keluarga sudah mendapat penjelasan. Oke.
videonya hanya sampai di situ Ibu putar. Apa tadi permasalahannya? Iya, kenaikan tagihan listrik yang drastis ya. Jadi yang harus kalian kerjakan, kalau mau diulang videonya boleh nanti ya. Tapi yang mau intinya tagihan listrik yang tidak stabil setiap bulannya, yang sesuai dengan yang dialami Ibu tadi ya. Di bulan pertama, bulan 2 dan seterusnya. Bahkan dia melonjak naik sampai 200% dari tagihan sebelumnya. Maka di sini kalian secara berkelompok mendiskusikan tentang kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi di sini ada pertanyaan yang Ibu sajikan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, upaya apa yang kalian gunakan untuk mengatasi masalah konsumsi energi listrik? Nanti kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari di rumah ya. Tidak harus berpatokan, itu hanya permasalahan yang Ibu kasih. Ya, kenapa bisa seperti itu? Lalu apa upaya kalian untuk bisa mengatasi konsumsi stabil listrik itu supaya dia tetap stabil? Ya kan? Kemudian tuliskanlah bentuk penyelidikan kalian. Jadi nanti boleh kalian manfaatkan handphone. Dari mana kalian ngambilnya? Nanti di depan boleh dipresentasikan hasil kajian kalian melalui pengamatan baik dari handphone, dari buku, dari video tadi, ya kan? Nah, setelah itu nanti Ibu akan minta kalian secara berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi yang kalian sediakan adalah menjawab atau mendiskusikan pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup ya? Cukup ya? Kira-kira ada yang kurang nanti boleh ditanyakan ya. Silakan. Silakan semua bekerja. Ibu harap kalian aktif ya, tidak hanya satu orang aja yang mencari tahu. Di situ jelas udah ada pertanyaan atau hal yang harus kalian selidiki. Iya. Terserah mau di buku, nanti kan dipresentasikan ke depan ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kelompok 6 ada pertanyaan? Kenapa kayak bingung? Kan udah jelas pertanyaan, upaya apa yang kalian gunakan untuk mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan supaya dia setiap bulannya stabil? Di selembar ini kan cuma apanya, buat aja di buku, nanti dipresentasikan di depan ya, di selembar kertas ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan, kelompok yang lain bisa menanggapi atau melengkapi ya. Silakan semua bekerja. Udah ada bawa handphone. Ya udah, ada paketnya kan. Kemarin Ibu bilang boleh dibawa smartphone-nya untuk mencari kajian literatur. Upaya apa saja yang kalian gunakan supaya tidak terjadi permasalahan yang di depan tadi. Permasalahan apa yang kalian selidiki tadi di video itu? Kau kan tinggal menuliskan masalah. Hah? Iya, itu duluan nanti dijawab. Baru dibuatlah tindakan upaya apa yang bisa mengatasi yang kalian buat tadi. Tadi kan pembengkakan tagihan listrik. Apalah misalnya upaya yang bisa kalian lakukan. Banyak ya, silakan dicari. Gimana kelompok 5? Aman? Semua bekerja? Tapi si Ronald nggak ada boleh aktif. Kelompok 4 sedang proses. Kau tentukan dulu tadi permasalahan apa yang terdapat di video. Nggak harus diulang lagi kan? Iya. Habis itu upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Kita saksikan kelompok 3. Maju terlebih dahulu, kelompok si Kesia. Ayo maju semua yuk. Coba didengarkan penjelasan dari kelompok 3. Ibu harap kelompok yang lain bisa menanggapi dan memberikan, boleh bertanya ya, tanggapan. Nah, baiklah teman-teman, pada saat ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3.
Dan saya yang bernama Steven. Kesia Limbo. Saya bernama Lady Randy Tunda. Saya bernama Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Kesia Limbo. Baiklah, di sini ada soal atau pertanyaan. Yang pertama, upaya apa yang kalian gunakan untuk mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan listrik di rumah stabil? Yang pertama adalah dengan ganti lampu Henox dengan lampu LED. Yang kedua, nyalakan lampu seperlunya. Yang ketiga, cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Yang keempat, atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan biaya listrik yang besar. Yang kelima, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Dan yang terakhir, atur ventilasi udara agar sirkulasi udara lebih baik. Yang kedua, tuliskan apa bentuk penyelidikan. Dari video dan dari internet. Yang ketiga, melalui pengamatan dan studi literatur, siswa merancang bagaimana langkah-langkah investigasi. Melalui pengamaran dan studi literatur, siswa merancang bagaimana langkah-langkah investigasinya. Jawaban 1. Mencari, membaca dan memahami karya tulis yang relevan. 2. Memilih sumber data yang jelas. Yang ketiga, melakukan identifikasi secara mendalam. Yang keempat, membuat kerangka literatur atau review. Masih ada kelompok lain yang mau menanggapi, tanyakan. Bila ada pertanyaan, mohon diajukan. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Hah? Enak kali nanti mereka nggak ada kalian bertanya. Oke, baiklah, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Lain kali, yang jelas ya. Baiklah, itulah penampilan mereka. Mudah-mudahan lain kali lebih bagus lagi. Dalam menyampaikan, suaranya juga jelas, ya kan? Sekarang, ya, silakan kelompok 4. Coba persentasenya yang jelas suaranya supaya temannya kayak si Anggi ya, si Ronald bisa dengar ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Roni De Tumanggor. Nama saya Rian Pandiawan. Saya Santibani Sianturi. Saya Cisilopia Simarmata. Saya Krisnanda Utabarat. Nama saya Novelia Gesya Purba. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mohon ketertibannya. Dari video berikut, tuliskan permasalahan apa yang memungkinkan kalian selidiki. Permasalahannya adalah bahwa tagihan listrik menjadi naik dan menjadi anjlok hingga warga protes karena harga tagihan listrik naik, tidak sesuai dengan pemakaian yang dipakai. Di video tersebut juga menjelaskan bahwa tagihan listrik semakin lama menjadi anjlok sampai mencapai 200% dari sebelumnya, hingga masyarakat ingin memprotes agar harga tagihan listrik menurun karena warga tidak akan sanggup membayar tagihan listrik tersebut. D. Penyelidikan individu atau kelompok. Upaya apa yang kalian gunakan untuk mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan listrik di rumah stabil? Jawab. Putuskan arus listrik ketika tidak digunakan. Gunakan alat elektronik hemat energi. Mengatur suhu kulkas sesuai kebutuhan. Memanfaatkan jendela untuk siklus udara yang lebih baik. Tuliskan apa bentuk penyelidikan. Dengan menggunakan internet.
Melalui pengamatan dari studi literatur, siswa merancang bagaimana langkah-langkah investigasi. Mana lagi? Analisis dan kesimpulan. Pintar-pintarlah dalam menggunakan internet. Pintar-pintarlah dalam menggunakan listrik. Oh. Baik, kasih tanggapan. Baiklah teman-teman, kalian sudah mendengar tadi hasil diskusi kami. Jadi kami memberi kalian untuk menanggapi. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Enggak ada yang mau bertanya, Ronedo. Baik, dari hasil yang kalian diskusikan, kalau Bu perhatikan sudah bagus, ya kan, bahwasanya memang untuk mengatasi upaya pemanfaatan listrik itu, ya kalian harus berhemat, ya kan? Dengan cara apa tadi? Menggunakan alat listrik dengan bijak, ya kan? Oke, baiklah, karena tidak ada yang menanggapi, maka kita kasih waktu kepada kelompok yang lain. Kita kasih dulu aplaus kepada kelompok 3. Silakan. Ayo kelompok 1 yuk. Habis ini kelompok video. Baru kelompok 6. Baiklah teman-teman, di sini kami berdiri untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Jogi Sihotang. Perkenalkan, nama saya Maria Laurensa Simarmata. Perkenalkan, nama saya Sisi Rahmajai. Perkenalkan, nama saya Hasyana Siotang. Perkenalkan, nama saya Ivan Gabriel Situmeyang. Orientasi masalah. Dari video berikut, tuliskan permasalahan apa yang memungkinkan kalian selidiki. Permasalahannya ialah keluhan warga kenaikan harga listrik yang drastis dan tidak stabil. Apa saja yang menggunakan energi listrik di rumahmu? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Alat yang menggunakan energi listrik di rumah kami ialah lampu, kipas angin, rice cooker, televisi, mesin cuci, dan speaker. Yang jawaban nomor 2. Untuk menghemat penggunaan listrik, kita bisa membuka jendela agar cahaya matahari masuk sebagai pencahayaan, sebagai pengganti lampu. Dan juga supaya angin masuk untuk menyejukkan ruangan sebagai pengganti kipas angin. Dan untuk memasak air, nasi, dan lain-lain, kita bisa menggunakan kayu bakar untuk menggantikan rice cooker, kompor gas, dan gas listrik. Setelah itu, kita menggunakan alat listrik lainnya seperlunya saja sesuai kebutuhan kita. Berdasarkan permasalahan di atas, upaya apa yang kalian gunakan untuk mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan listrik di rumah stabil? Yang pertama, putuskan arus listrik ketika tidak digunakan. Gunakan alat elektronik hemat energi, serta lebih memanfaatkan energi alternatif seperti udara atau angin, cahaya matahari, dan lain-lain. Dan kesimpulan kami ialah bijaklah dalam menggunakan peralatan listrik di rumah dengan mengurangi penggunaan peralatan alat elektronik dan memanfaatkan energi alternatif yang dapat diperbaharukan. Sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Oke, baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat.
Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi. Tetapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Sapat Sibarani. Saya Christine Aulina Siotang. Saya Nurianti Telambanua. Saya Gracia Lufiana Sution. Saya Gisela Lestari Simamora. Saya Nuar Tuamardi. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apa saja yang menggunakan energi listrik di rumahmu? Peralatan elektronik di rumah kami contohnya rice cooker, kulkas, TV, setrika, lampu, dan juga kipas angin. Apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi listrik tersebut? Seperti mengganti menggunakan AC dengan menggunakan kipas angin, mematikan alat elektronik apabila tidak digunakan, contohnya mematikan lampu ruangan jika mau meninggalkan ruangan tersebut. Upaya apa yang kalian gunakan untuk mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan listrik disebut stabil? Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menghemat penggunaan listrik seperti mencabut kabel dari saklar saat tidak dipakai, gunakan listrik dengan sistem pulsa token, menghemat pemakaian lampu. Sebutkan sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Fungsi yang dapat dimanfaatkan saat ini adalah energi listrik sebagai energi agar menyalakan infocus. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman lain bisa kami persilahkan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Itulah hasil diskusi mereka ya. Masih banyak tadi yang apa Ibu lihat ya. Nanti diperbaiki misalnya energi apa yang bisa digunakan untuk saat ini. Tadi fokus ya. Maksudnya ibaratnya energi yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak begitu menagih biaya yang banyak. Itu ya maksudnya ya. Oke, baiklah. Silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Ya, baik. Pada pembelajaran kali ini untuk presentasi ke depan Ibu anggap sudah selesai. Mudah-mudahan kelompok yang sudah maju tadi sudah banyak memberikan masukan kepada kelompok yang belum maju. Jadi Ibu harap ke depannya kalian bisa bekerja dengan baik. Baik, pada pelajaran kita hari ini masih ada yang belum kalian pahami? Tidak. Nah, mari kita sama simpulkan apa yang kita ketahui pada pelajaran pada siang hari ini. Yang pertama tadi, energi listrik. Selain energi listrik secara umum, energi itu bagaimana? Tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Kemudian kita sebagai manusia bisa memanfaatkan berbagai sumber energi. Tapi kita lebih menekankan pemanfaatan sumber energi yang alternatif. Karena apa? Karena memang jumlahnya banyak di alam. Oke, baiklah. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Minggu depan ini dikumpul dan akan Ibu ambil nilainya. Jadi ini Ibu jadikan jadi tugas di rumah ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan kumpul. Kalau kalian sudah dapat soalnya semua, Ibu harap semua mengerjakan dan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Untuk berikutnya, kita akan belajar tentang pemanasan global. Untuk itu Ibu harap kalian tetap belajar di rumah supaya nanti kita belajar selanjutnya lebih semangat lagi. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang. Baik, jumpa lagi dengan saya Suparyadi SPD, PGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Serandurung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Reston Marpaung. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat Pak. Terima kasih. Jadi kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu. Gimana perasaannya Bu?
Perasaan saya karena ini pertama untuk diobservasi Pak, ada sedikit ketegangan walaupun memang selanjutnya pasti berjalan dengan lancar Pak. Biasalah ya, awal-awal itu masih ada grogi-groginya begitu ya. Iya betul Pak. Oke. Kalau dari penilaian Ibu sendiri, pembelajaran kemarin itu sudah sesuai harapan Ibu atau belum? Sebenarnya pembelajaran kemarin ada perbedaannya dari pembelajaran sebelumnya Pak. Memang kalau disebut sesuai dengan yang kita harapkan belum sempurna sekali Pak. Karena memang anak-anak itu belum semua aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak. Oh gitu ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kemarin apa itu Bu? Tujuan pembelajaran yang kemarin yaitu siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Gitu ya. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya dari segi pengetahuan dan keterampilan, Pak. Dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari pengetahuannya, apa kemarin, Bu? Dari pengetahuannya, siswa mampu mengidentifikasi perubahan energi dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau dari keterampilannya? Keterampilannya mereka mampu mengkomunikasikan apa yang mereka diskusikan terkait dengan perubahan energi itu. Kemudian Ibu melakukan pembelajaran dengan strategi PBL. PBL ya? Iya Pak. Problem based learning begitu ya. Kalau dari strategi yang sudah Ibu jalankan tadi, menurut penilaian Ibu dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu apa? Kelebihan yang sudah Ibu lakukan gitu. Hal-hal positif lah begitu. Ya, kelebihannya mungkin anak-anak udah lebih aktif mereka Pak dalam mengikuti pembelajaran yang selama ini mereka hanya vakum dan menunggu apa yang disampaikan dari guru. Kalau mereka di sini mereka sudah aktif untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang disajikan Pak. Oh iya ya. Tapi sebenarnya saya juga melakukan pengamatan. Ada hal positif yang Ibu lakukan di situ. Misalnya Ibu juga sudah menggunakan lagu ketika memperkenalkan tentang energi. Itu bagus itu Bu. Dia memancing siswa untuk lebih fokus terhadap pelajaran dan lebih mudah tentunya mengingat. Iya Pak. Di samping itu ketika Ibu juga menggunakan problem based learning, problemnya itu langsung diangkat dari dunia nyata, bukan hanya cerita. Ibu tayangkan video ya kan yang dilihat yang dari televisi ya. Iya betul. Nah, itu hal yang positif, itu bagus itu Bu. Jadi untuk selanjutnya itu bisa terus dikembangkan. Ya. Kalau dari kelemahannya, kira-kira apa Bu? Kelemahannya mungkin permasalahan yang saya kaji itu belum ada beberapa siswa yang belum bisa mencari solusi tentang itu Pak. Di mana beberapa siswa tidak ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dalam kehidupan sehari-hari itu Pak. Kemudian ketika presentasi anak-anak juga masih ada yang belum memiliki mental untuk tampil ke depan Pak. Hanya beberapa orang yang mentalnya sudah bagus Pak. Kalau dari dua hal itu kira-kira Ibu tahu nggak apa masalahnya? Kenapa anak ini masih belum mau berperan mencari solusi itu? Kira-kira apa masalahnya kira-kira? Menurut pandangan Ibu lah gitu. Mungkin topiknya pada saat itu Pak kurang menarik bagi mereka. Karena terkait penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin selama ini mereka tahu hanya menggunakan saja Pak. Tidak mengkaji gimana caranya untuk mengatasi hal-hal dalam penghematan listrik begitu Pak. Ada yang lain kira-kira Bu? Baru dari faktor siswanya Pak. Kalau dari siswa apa itu Bu? Kalau dari faktor siswanya mungkin mereka merasa kalau belajar itu ya udahlah belajar aja begitu. Jadi tingkat keingin tahunya itu rendah Pak. Oh, keingin tahuannya masih rendah ya? Iya Pak. Keingin tahuannya rendah. Kalau yang tadi Bu, ketika presentasi masih juga belum mau, kira-kira menurut Ibu lah, apa masalahnya ya? Itu tadi Pak mungkin wawasannya masih kurang,
kosakatanya juga masih rendah. Karena efeknya anak-anak kita kebanyakan berasal dari kampung-kampung, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Jadi bisa jadi mental rendah karena merasa kurang percaya diri begitu Iya, ya. Pak, betul. Oke. Jadi kalau yang pertama tadi belum mau menemukan solusi karena mungkin nggak menarik buat mereka materinya, atau mereka keingintahuannya memang masih rendah begitu ya. Iya, Pak, betul. Mungkin literasi yang selama ini sudah dilakukan masih belum mengena sama mereka begitu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Oke, kalau dari 3 hal tadi, ya kan, topiknya tidak menarik, kemudian keingintahuan siswanya juga masih rendah, kemudian mentalnya juga masih rendah karena mungkin percaya dirinya kurang karena berasal dari kampung. Kira-kira menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Gitu? Kayaknya kita sebagai guru harus lebih aktif dalam memilih strategi yang cocok buat mereka, Pak, sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kita carilah model pembelajaran itu misalnya sesuai minat mereka ya. Kalau metodenya suka bermain, kita pakai metode bermain, Pak. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Iya, supaya mereka lebih suka, maka misalnya kalau sukanya bermain, maka pembelajarannya Iya, kita pakai metode bermain begitu ya. Kalau yang ini tadi Bu, yang keingintahuannya masih rendah tadi, apa yang mungkin bisa dilakukan gitu ya? Ya, kita mungkin Pak harus lebih aktif dalam mencari literatur untuk membantu mereka. Jadi pembelajaran kita harus kita rancang sedemikian rupa supaya menarik. Kemudian kita sediakanlah Pak LKPD-nya yang lebih menarik supaya mereka lebih semangat untuk mengikutinya, Pak. Iya, berarti sumber belajarnya, literaturnya itu ditambahi, karena mungkin mencari sendiri agak susah, ya kan? Lalu kita siapkan sajalah gitu ya, diberi kemudahan bagi mereka. Kemudian LKPD-nya juga dirancang sedemikian rupa yang menarik mereka. Kalau yang tadi Bu, yang apa namanya, mereka nggak pede untuk tampil di depan itu, kira-kira apa ya yang mungkin ada ramuan dari Ibu gitu, anak-anak bisa pede begitu? Kalau menurut saya Pak, ya kita biasakan aja mereka untuk tampil, Pak. Walaupun memang penampilannya tidak seberapa atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya tetap aja kita kasih apresiasi Pak supaya mereka semangat. Begitu aja Pak caranya. Oh iya, terus saja dilatih gitu ya. Pak. Jadi kalau di dalam kelas harus tampil, ya pokoknya terus diberi kesempatan untuk tampil gitu ya. Iya, begitu. Semakin sering mereka disuruh tampil, mungkin akan lebih baik begitu ya Bu? Iya Pak. Baik, jadi tadi solusi yang Ibu tawarkan, aktif memilih strategi, ya kan? Bisa jadi dengan metode bermain, kemudian memberikan sumber belajar yang lebih atau cukup, ya kan? Bukan lagi siswa yang harus mencari terlalu susah, jadi siswanya tinggal mencari isinya begitu ya Bu? Tapi betul, literaturnya kita sediakan lah begitu, kita permudah. Kemudian kita latih anak-anak gitu. Kira-kira 3 hal ini kalau untuk pembelajaran Ibu selanjutnya kapan kira-kira bisa Ibu terapkan sendiri kalau untuk skala Ibu gitu? Ya mudah-mudahan Pak setiap pembelajaran bisa diusahakan semaksimal mungkin Pak. Oh, berarti dalam waktu dekat? Iya Pak, lagi proses. Sambil proses ini terus dikerjakan begitu ya? Iya betul Pak. Ada nggak kira-kira rekan Ibu yang bisa membantu atau mungkin memantau Ibu, diajak kerjasama lah untuk bisa 3 masalah ini paling tidak juga bisa diatasi gitu, membantu Ibu lah, rekan guru atau siapa gitu yang bisa mendukung Ibu? Ya kalau rekan guru itu banyak Pak yang bisa membantu di sekolah ini, bahkan semua mengajari Pak. Jadi kita banyak memperoleh wejangan untuk memperbarui atau memperbaiki cara mengajar kita Pak. Kemudian selain itu Pak, kita search di internet aja Pak, di Google misalnya, gimana cara atau strategi untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini Pak. Dari situ saja Pak. Oh berarti selain dengan rekan-rekan sejawat tadi, Ibu juga berusaha untuk banyak-banyak mencari informasi lah ya. Iya betul. Dari YouTube, dari TikTok mungkin, ya kan, untuk menambah wawasan juga memperbaiki kekurangan-kekurangan dari pembelajaran tadi. Barangkali itu saja Bu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan rencana Ibu tadi untuk bisa apa namanya menghadirkan pembelajaran yang menarik, kalaupun harus bermain dengan bermain, kemudian
bisa menyediakan literatur tambahan untuk anak-anak supaya lebih mudah mengakses informasinya. Kemudian juga terus melatih anak-anak untuk berani tampil, itu bisa terlaksana lah untuk pembelajaran selanjutnya, ya kan? Iya, Pak. Tentunya tetap semangatlah Bu. Iya, Ya kan? Pak. Nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi perkembangan yang sudah Ibu lakukan lah, gitu ya. Kapan kira-kira bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu? 2 minggu, 3 minggu lagi? Kapan ada waktu aja, Pak. Kapan ada waktu aja ya. Oke. Terima kasih Bu, semangat terus berbenah. Mudah-mudahan bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih baik. Untuk selanjutnya saya mintakan umpan balik dari Ibu pengajar praktik pada Ibu. Silakan Bu. Oke Pak, terima kasih Ibu Bapak yang telah melakukan praktek coaching supervisi akademik pasca observasi. Baik, dari percakapan yang telah Bapak Ibu lakukan, sudah menggunakan alur Tirta, karena di awal percakapan tadi sudah diawali dengan menanyakan tujuan dari sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu itu tujuan pembelajaran. Seharusnya tujuan diadakannya coaching ini itu seharusnya ya, tetapi mungkin ada salah persepsi, tapi berjalan juga untuk menanyakan tujuan. Kemudian untuk mengidentifikasi, Bapak tadi dalam menyampaikan untuk mengidentifikasi, Bapak menyampaikan pertanyaan berupa kelemahan dalam proses observasi pembelajaran. Ibu telah menceritakan kelemahan-kelemahan yang terjadi, ada 3 itu tadi kan selama proses pembelajaran. Kemudian pada rencana aksi, Bapak Suparyadi telah menyampaikan pertanyaan untuk menggali kemampuan Ibu dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tadi. Dan untuk tanggung jawab, Bapak menanyakan dan juga meminta kapan bisa dilaksanakan. Tetapi waktunya tidak terjadwal, itu saja. Jadi itu saja umpan balik yang saya sampaikan terkait dengan observasi pasca akademik, supervisi akademik coaching pasca observasi. Demikian Bapak, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Demikian tadi percakapan pra observasi. Berikut juga dengan umpan balik dari Ibu pengajar praktik. Untuk selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kami akhiri dengan Horas. Oke, terima kasih.